أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Momen-momen diterimanya doa. Yang pertama adalah malam Lailatul Qadar, ini sudah masyhur ya. Kemudian yang kedua antara azan dan iqamah. Nah, ini usahakan teman-teman selalu luangkan waktu, karena azan iqamah itu pendek sekali waktunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kabulkan ya. Karena kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani, doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak. Kemudian di penghujung malam, menjelang subuh, itu sepertiga malam, itu jelas hadisnya di mana Nabi SAW bersabda, kalau tertinggal sepertiga malam maka Allah akan turun ke langit bumi lalu bertanya kepada para malaikat, adakah yang memohon saya berikan, adakah yang minta tolong saya tolong, adakah yang punya hajat saya penuhi. Kemudian juga saat mendengarkan ya, panggilan azan menuju sholat fardu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Daud dan disahihkan oleh Albani. Juga termasuk ketika hujan turun, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Albani. Ini sekarang bagi mau masuk musim hujan ya, ini sangat luar biasa, waktu-waktu yang mustajab doa. Banyak orang berkeluh kesah, harusnya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah saat pertempuran dalam jihad sedang berkecamuk, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Albani, kalau terjadi peperangan ya. Selanjutnya juga di hari Jumat, khilaf di antara ulama, tapi ada dua pendapat mengatakan yang pada saat khatib di atas mimbar sampai diqamahkan sholat, maka di khutbah kedua selalu khatib berdoa. Dan yang terakhir adalah hadis, itu pendapat yang kedua, selepas asar sampai terbenam matahari. Kemudian ketika minum air zam-zam, nah bagi teman-teman yang punya zam-zam di rumah, kalau masih sisa ya, subhanallah kita sekarang sudah beberapa bulan tidak umrah ya, ditutup. Insya Allah memang satu waktu Allah bukakan lagi buat kita semuanya. Itu juga dengan haji. Tapi bagi masih punya di rumah, zam-zam itu selalu mempengaruhi dan tidak terpengaruhi. Nah, saya beberapa kali dicuplikan, beberapa kali diangkat dan diadakan penelitian, ternyata zam-zam itu kalau satu tetesnya dicampur dengan 1000 tetes yang lain pun maka bahkan berubah menjadi zam-zam juga. Jadi Anda sebenarnya tidak perlu kehabisan zam-zam itu. Zam-zam yang ada di galon diisi lagi dengan air biasa kalau sudah berkurang gitu. Kemudian selanjutnya pada saat sedang sujud, ya, khilaf di antara ulama boleh pakai bahasa Indonesia atau tidak. Ya. Ini khilaf di antara ulama. Sebenarnya di sholat sunnah ini masih banyak ya, pendapat ulama yang membolehkan, tapi lebih cenderung orang lebih baik ya, bahasa Indonesia digunakan di luar sholat saja. Kemudian selanjutnya adalah ketika terbangun di malam hari, khususnya kalau dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Ia dan tidak ada sekutu bersamanya. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 zikir yang masyhur. Subhanallah maha suci Allah. Subhanallah walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Kemudian yang zikir terakhir adalah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada yang kekuatan kecuali milik Allah yang maha mengetahui. Ya. Kalau orang baca ini pada saat terkaget di malam hari, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Kalau dia berdoa akan diterima, dan kalau dia sholat akan diterima. Ya. Itu juga dengan membaca, libatkan dalam doa kita doanya Zannun. Zannun Nabi Yunus AS. Nabi Yunus itu dalam perut ikan paus, beliau membaca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa yang membaca ini, kata Nabi SAW dalam doanya, maka Allah akan kabulkan doanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Juga saat ditimpa bencana, sebagaimana hadis riwayat Muslim, ini juga doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru pada saat ada masalah, kita berdoa karena kita dianggap orang-orang yang sedang membutuhkan atau muttar, ya. Juga termasuk setelah seorang muslim meninggal dunia. Riwayatkan Imam Muslim, maksudnya orang yang hidup mendoakan orang yang sudah mati, ya. Kemudian juga doa yang dibaca
dari orang-orang yang masih hidup, yang saleh, yang kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat bagus, maka itu dikabulkan. Juga masuk dalamnya doa muslim terhadap muslim yang lain. Jadi kalau Anda didoakan oleh muslim siapapun ala zahril ghaib, tidak nampak depan mata, dia doakan kita sembunyi-sembunyi, maka itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di bulan Ramadan yang sudah masyhur ini diterima doanya ya, orang-orang yang berdoa, terutama yang puasa. Kemudian ketika ayam berkokok, semuanya disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim semuanya ini, kalau ya akan dikabulkan doa pada saat kita mendengarkan kokokan ayam. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan kokokan ayam, maka sebaiknya ya Anda berdoa. Ya. Berdoalah karena dia sedang melihat apa yang tidak melihat kalian, maksudnya melihat para malaikat gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah berdoa pada hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah kata beliau, dan disebutkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Karena hari ini adalah hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalamnya juga adalah hari Arafah yang tanggal 9 yang sudah masyhur ya. Itu diterimanya doa. Kemudian di Masy'aril Haram, di Muzdalifah, di Mina, di Arafah, ini semua termasuk hari-hari yang mulia untuk diterima doa kepada Allah atau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teman-teman sekalian yang kita jadikan sebagai bahasan kita pada pertemuan sekarang. Semoga saja bisa menambah informasi buat Anda semua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن